Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tumbal. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Segera ia menyalakan beberapa lilin yang sudah tersedia, juga beberapa dupa di atas meja yang terdapat bokor dari perunggu, beberapa bunga mawar yang harum semerbak, juga sebuah baju pengantin indah. Dengan cekatan, Surya seperti sudah terbiasa melepaskan pakaian Wulan satu persatu dan memakaikan gaun pengantin indah pada Wulan yang tidak bergerak sama sekali, meskipun dibolak-balik dan didudukan. Setelah mengenakan gaun pengantin indah dan tampak cincin berlian indah berkilauan di jari manisnya, sungguh Wulan sangat indah malam ini, membuat Surya sedikit merasa goyang. Namun, saat ingat pada janjinya, Surya segera mengambil sebuah koper kecil yang berisikan barang atau peralatan medis yang digunakan untuk transfusi darah. Dengan cepat dan seperti sudah terbiasa, Surya menancapkan sebuah jarum di urat nadi Wulan. Tapi darah yang keluar dari tangan Wulan tidak dimasukkan ke dalam kantong, namun dialirkan pada sebuah selang panjang yang diarahkan pada sebuah peti yang saat dibuka tambah seonggok tengkorak manusia yang memakai gaun pengantin indah, dan di tulang tangannya tampak cincin berlian indah yang sama dengan yang dipakai oleh Wulan. Kerangka dalam peti itu dialiri tetes demi tetes darah yang keluar dari tubuh Wulan yang langsung mengenai mulut tengkorak tersebut. Makin lama, tetesan darah yang mengalir dari tubuh Wulan semakin cepat. Seiring dengan banyaknya darah yang menetes, perlahan tengkorak itu memiliki urat yang terus merayap dan kemudian membentuk daging lalu kulit, dan tampaklah wajah cantik seorang wanita yang indah seperti wajah rembulan. Semakin lama semakin sempurna perubahan bentuk tengkorak itu menjadi wujud raga manusia utuh. "Cantika, istriku, selamat datang sayang. Aku sangat merindukanmu," ucap Surya pelan sambil tersenyum menatap lekat wajah wanita yang kini telah tampak utuh terbaring seperti sedang tidur dalam peti. Dengan tidak sabar, Surya segera memindahkan tubuh Wulan yang kini sudah tampak pucat, seakan tidak memiliki darah di wajahnya. Surya meletakkan tubuh Wulan di atas lantai ubin dingin dengan selang yang masih menancap di tangannya. Darah menetes di lantai dan mengenang. Sementara itu, Surya segera mengangkat tubuh yang sekarang telah utuh menjadi raga wanita cantik yang disebut Cantika oleh Surya. Perlahan diletakkan di atas tempat tidur yang tadi digunakan untuk membaringkan tubuh Wulan. Perlahan, Surya merabai wajah wanita cantik itu dengan lembut, dan mata indah wanita itu terbuka dan bibirnya yang tampak merah ranum tersenyum, membuat Surya seketika bergejolak dan segera memeluk tubuh wanita itu. Sementara itu, Wulan yang berada dalam kondisi tidak sadar. Perlahan telinganya seperti mendengar suara yang memanggil namanya terus-menerus. Wulan yang tidak mampu membuka matanya, namun merasa terganggu dengan suara yang terus memanggil namanya berulang kali. Perlahan Wulan membuka matanya, dan kegelapan yang ia lihat saat ini, tubuh terasa sangat lemah dan sangat susah untuk bergerak. Wulan hanya mampu menggulirkan bola matanya ke kanan dan ke kiri. Tanpa beberapa lilin yang menyala di atas meja mengelilingi sebuah ranjang berukuran besar. Terdengar derit ranjang yang mengusik pendengaran Wulan. "Wulan, bangkit, cepat pergi dari sini." Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari telinganya. Wulan berusaha untuk bangun dan melihat darah yang tergenang di lantai.
Segera ia cabut jarum di nadinya dan menekan luka bekas jarum dengan ibu jarinya. Sembari meringis, juga merasa sangat lemah serta kepala pusing, Wulan melirik ke arah ranjang yang terus berderit tiada henti. Saat ia terbaring di lantai, ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di atas ranjang tersebut. Namun, saat ia berhasil duduk, Wulan melihat sebuah pemandangan yang dapat ia saksikan dalam keremangan cahaya lilin. Tambah seorang pria tanpa selai benang tengah melakukan adegan yang sangat liar dengan wanita yang juga tanpa selai benang di atas ranjang itu. Saat tahu siapa pria itu, seketika Wulan menutup mulutnya dan mencoba untuk bergerak mundur, mencari tempat aman dan bersembunyi. Desahan nafas yang tiada henti, erangan panjang dan lenguhan membuat Wulan merinding. Saat kembali melirik ke atas ranjang, Wulan tersentak dan hampir teriak karena saat menengok wajah wanita itu adalah separuh tengkorak dan dengan rambut yang merangga setengah botak. Jari jemarinya berupa tulang belulang dan tampak cincin berlian berkilauan. Dengan nafas memburuk, Wulan mencoba melepaskan cincin berlian yang ada di jari manisnya. "Pergi Wulan, cepat pergi," seru suara yang entah siapa. Wulan seperti mendapatkan kekuatan setelah melepaskan cincin berlian di jari manisnya. Wulan mendengar suara Surya berteriak kencang. Wulan sudah berada di luar dan ia merasa bingung akan pergi kemana. Namun saat melihat mobil Surya, segera Wulan masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung tancap gas menyusuri jalan yang gelap gulita. "Wulan, kembali kau!" Karena kepalanya terasa sangat berat dan pusing, Wulan membawa mobilnya ugal-ugalan. Dan di sebuah tikungan, mobil yang ia kemudikan terperosok ke dalam jurang. Mobil meluncur deras ke dalam jurang dan benturan keras terdengar. Surya yang mengetahui mobilnya masuk ke jurang, ia tampak tersenyum dan segera kembali ke tempat yang tadi. Esoknya, Surya menelpon supirnya untuk menjemputnya. Surya tersenyum menatap tumpukan emas di atas tempat tidur. Sementara Cantika, jasad wanita cantik yang semalam ia gauli, sudah ia amankan kembali dalam peti. Surya sengaja menunggu jemputan supirnya di sebuah desa penduduk. Meskipun ia harus berjalan cukup jauh dari rumah misteri tersebut, Surya sengaja berjalan dan ingin memastikan jika Wulan telah tewas di kedalaman jurang. Saat melihat mobilnya remuk dengan posisi terbalik, Surya yakin jika Wulan tidak akan selamat. Surya tersenyum saat dijemput oleh sopirnya. Saat sopirnya bertanya sedang apa tuannya berada di tempat itu, dengan tidak suka Surya menjawab jika ia akan membeli sebidang tanah di atas bukit. Sopir tidak lagi berani bertanya ketika melihat wajah Surya yang kurang suka. Sementara itu, Wulan yang berada di dalam mobil yang sekarang berada di dalam jurang. Apakah Wulan meninggal? Wulan membuka matanya dengan tubuh dalam posisi terbalik. Sebuah tangan lembut dan dingin mengusap pipinya. Wulan melihat samar. Perlahan pintu mobil terbuka dan tubuh Wulan merosot ke bawah dengan lembut mendarat di bebatuan. "Wulan, kamu yang dipilih untuk membebaskan kami. Kamu gadis yang memiliki kekuatan. Padamu, kami memohon bantuan," ucap sebuah suara wanita yang terdengar sayup-sayup. Wulan membuka matanya kembali. Tetesan embun yang dingin menetes tempat di pipinya. "Bangkitlah Wulan, kamu pasti bisa." Wulan tersenyum saat melihat wujud wanita cantik yang berdiri mengambang di sampingnya. "Aku juga lemah. Mungkin tidak lama lagi aku juga akan mati sepertimu," ucap Wulan pelan. "Tidak Wulan, kau harus kuat. Tolong bebaskan saya Wulan, juga para gadis sebelumnya yang menjadi tumbal." Wulan tersentak menatap wajah wanita itu yang mulai pudar. "Bagaimana caranya?" tanya Wulan. Namun wanita cantik itu keburu menghilang. Wanita cantik wujud asli wanita yang bercinta dengan Surya tadi malam. Tapi mengapa wanita itu justru meminta bantuan kepada Wulan? Ada apa sebenarnya? Wulan berusaha untuk bangun,
Meskipun itu sangat mustahil. Setelah darahnya disedot, sekarang ia mengalami kecelakaan. Tapi mengapa ia tidak meninggal? Mungkin begitu lebih baik. Namun, ada rasa penasaran yang membuat dirinya mampu untuk bangkit. Ia ingin mengungkap siapa sebenarnya Surya. Pria yang semula ia kira adalah seorang lelaki sejati. Namun ternyata, entahlah. Dari itu Wulan harus tetap hidup dan mengungkap siapa Surya yang sebenarnya. Perlahan Wulan bangkit, tubuhnya terasa begitu lemas. Kaki dan tangannya gemetar. Menatap sekeliling hanya semak belukar dan tanaman penuh duri. Bagaimana caranya ia agar bisa naik ke atas? Dengan kaki dan tangan gemetar, Wulan meraih puncak dedaunan dan memakannya. Ia lakukan itu untuk bertahan hidup dan agar mendapatkan tenaga untuk naik ke atas. Wulan tidak tahu pasti seberapa tinggi jurang tersebut, namun untuk berharap ada yang menemukan dirinya di tempat itu sangatlah mustahil, karena yang ia ingat sebelum mobilnya masuk jurang, jalan yang ia lalui sangat gelap, tidak ada cahaya apapun. Setelah cukup terisi perutnya dengan rumput yang berbagai macam rasa, Wulan sedikit merasa punya tenaga, meskipun belum yakin akan bisa naik ke atas. Melirik pada mobil yang telah ringsek, Wulan memikirkan sesuatu yang mungkin bisa didapat dari dalam mobil itu. Tapi mengingat siapa Surya yang ternyata memiliki latar belakang penuh misteri, Wulan putuskan untuk tidak menyentuh mobil itu lagi. Benar saja, ternyata Surya merasa sudah tidak ada kehidupan dalam mobil miliknya yang sekarang berada di dalam jurang bersama Wulan. Surya tersenyum. Tidak ada yang harus ia takutkan. Wulan tidak ubahnya seperti para korban sebelumnya. Hilang jejak begitu saja, tanpa ada siapapun yang berhasil menemukan. Namun, kali ini Surya harus merelakan koleksi tumbalnya terkubur di dasar jurang. Dengan kekayaan yang terus bertambah, Surya bisa melakukan apa saja. Surya juga sekarang jarang menemui Wanda. Meskipun Surya tetap bekerja sama dengan Wanda, Surya tidak ingin suatu saat nanti Wanda akan bertanya tentang Wulan. Dengan kesibukan dirinya yang sekarang merambah ke luar negeri, Wanda semakin yakin kehidupan Wulan akan semakin membaik. Meskipun ingin sekali bertemu dan melihat Wulan dalam perubahan saat ini, namun Wanda tidak akan melakukan itu. Takutnya Wulan merasa terganggu dan Surya curiga. Wanda hanya bisa bertanya pada Martha tentang kabar Wulan sekarang. Martha juga belum bertemu Wulan beberapa hari dan beranggapan jika Wulan sedang sibuk kerja saja. Mar, menurut lu mungkin gak kalau Surya suka sama Wulan? Tanya Wanda dengan hati yang bergetar. Martha tersenyum. Mungkin sajalah, mereka sangat cocok, ucap Martha seakan sengaja manasin Wanda. Ya, aku turut senang kalau begitu. Martha tertawa geli. Kenapa lu ketawa? Awas lo, ntar brojol anak lo, canda Wanda. Lo cemburu ya? Tuding Martha tanpa aling-aling. Iya sih, tapi namanya juga bukan rezeki. Martha tertawa gelak. Kasian deh lo, baru jatuh cinta sudah pada hati. Sialan lu ah, sungut Wanda sambil melempar wajah Martha dengan tisu. Tawa Martha makin kencang sampai ia merasa perutnya kram. Aduh, seru Martha sambil pegangi perutnya yang membesar. Kenapa lo Mar? Lo mau lahiran? Seru Wanda panik. Kram perut gua. Udah yuk, gua antar ke rumah sakit. Martha hanya bisa nurut. Wanda memapanya dan segera diantar ke rumah sakit menggunakan mobil Wanda. Saking dekatnya persahabatan mereka sampai dikira Wanda adalah suami Martha. Untung saja suami Martha, Sopian, sudah mengetahui persahabatan gokil mereka. Sementara itu Wulan yang masih berada di dasar jurang dan sedang bingung memikirkan cara untuk naik. Wulan merobek bagian bawah gaun pengantin yang ia pakai. Ternyata lamaran Surya malam itu untuk menjadikan dirinya pengantin adalah
salah satu ritual dari tumbal yang belum diketahui oleh Wulan sampai saat ini. Wulan belum ingin memikirkan semua itu. Yang ingin ia pikirkan adalah bagaimana caranya agar ia bisa naik. Tubuhnya terlalu lemah untuk menaiki tebing tinggi yang penuh duri. Namun demi ingin mengungkap siapa sebenarnya Surya, Wulan memupuk harapan dalam dirinya. Wulan masih duduk di atas bebatuan memutar otaknya yang terasa begitu berat. Tidak terasa waktu berlalu begitu saja. Akhirnya hari kembali gelap. Wulan gelisah dalam ketidakberdayaan. Segera kembali untuk bangkit, tapi saat berhasil berdiri, tubuhnya segera ambruk kembali. Ya Allah, tolonglah hamba. Bagaimana cara agar hamba bisa selamat? Batinnya bergetar hebat. Tiba-tiba ada setitik cahaya yang bergerak turun ke dalam jurang. Wulan menatap cahaya itu yang ternyata adalah kunang-kunang. Wulan menarik nafas dalam. Namun tiba-tiba kunang-kunang yang telah berada di hadapannya itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wulan, kamu masih di sini? Tanya wanita itu sambil tersenyum. Mungkin aku akan mati di sini, ucap Wulan putus asa. Jangan Wulan, kalau kamu mati, lalu siapa yang akan membebaskan kita? Aku tidak tahu, yang jelas aku tidak bisa, kata Wulan dalam kegelapan. Yuk, ikut aku, ikuti cahayaku ya, ucap wanita itu yang kembali menjadi cahaya kecil. Aku tidak bisa, untuk berdiri saja aku tidak mampu, kata Wulan begitu lemah. Cahaya itu memutari tubuh Wulan dan tiba-tiba saja Wulan merasakan tubuhnya begitu ringan. Segera ia bangkit perlahan dan berdiri lalu berjalan mengikuti cahaya kecil tersebut. Langkah Wulan terasa tidak menyentuh tanah, dan yang bisa ia lihat hanya cahaya kecil tersebut. Sampai di satu tempat cahaya itu menghilang dan Wulan seketika gelagapan. Wulan merasa tubuhnya kembali lemah dan ia ambruk tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Wulan menatap sekeliling. Ternyata ia berada di dalam rumah yang dimana Surya pernah membawanya ke sana. Wulan merasa panik dan merasa jika kematian sudah semakin dekat. Wulan, aku sengaja membawamu kembali ke tempat ini agar kamu bisa tahu apa yang terjadi di tempat ini beberapa tahun silam, ucap sebuah suara yang berada begitu dekat dengan dirinya. Wulan sudah tidak merasa takut lagi dengan suara tanpa wujud itu, dan kini ia merasa sangat penasaran dengan apa yang akan diperlihatkan oleh pemilik suara itu. Tiba-tiba suasana menjadi lebih terang, namun tidak benderang, tidak pula remang. Wulan melihat tempat itu yang adalah sebuah rumah kecil yang sangat sederhana berlantai tanah. Tampak Surya yang masih sangat muda memikul sesosok tubuh seorang gadis cantik mengenakan gaun pengantin. Gadis itu tampak sudah tidak bernafas saat dibaringkan di atas lantai tanah. Cantika, aku bersumpah jika aku tidak bisa memiliki dirimu, maka siapapun tidak ada yang bisa memiliki dirimu. Mungkin di dunia nyata kita tidak bisa bersatu, tapi di dunia yang akan datang kita akan menjadi pasangan yang sejati selamanya, ucap Surya kala itu dengan suara penuh amarah yang entah ditujukan pada siapa. Dan entah sebab apa gadis itu meninggal dunia. Apakah bundir atau dibunuh oleh Surya? Namun ternyata Surya sangat mencintai gadis itu, dan ia berniat untuk mengakhiri hidupnya di samping jasad gadis pujaan hatinya. Tapi tiba-tiba saja angin menderu kencang dan ada suara yang berbisik di telinga Surya. Jangan bodoh, untuk apa mati demi gadis itu? Sementara aku bisa membantumu untuk menghidupkan gadis itu jika kamu mau. Surya tersentak mendengar suara tanpa wujud tersebut. Siapa kamu? Siapa? Tanya Surya panik, menatap sekeliling tapi tidak ada siapapun. Tidak perlu kamu tahu, tapi aku bisa mewujudkan impianmu untuk menjadi mempelai pria dari gadis pujaanmu itu. Jika kamu mau mengikuti syaratnya dan setuju dengan ketentuan yang kubuat. Surya terdiam, menatap wajah gadis pujaannya yang sudah membeku. Baik,
Katakan syaratnya apa? Tanya Surya tidak sabar. Berjanjilah, apapun syaratnya akan kamu penuhi. Tanpa berpikir panjang, Surya menyanggupi. Ternyata syaratnya adalah gadis itu akan hidup dalam waktu 1 malam setelah ditetesi oleh darah seorang gadis yang masih perawan. Gadis itu akan memuaskan hasrat bercinta Surya yang sempat tertunda karena gadis itu keburu meninggal sebelum mereka sempat menikmati malam pertama. Surya setuju, meskipun tidak tahu bagaimana cara mendapatkan darah gadis perawan. Namun bisikan itu juga akan memberikan petunjuk kepada Surya tentang ciri-ciri gadis yang masih suci. Dan nanti setelah Surya memberikan tumbalnya, ia tidak hanya akan dipuaskan hasratnya dengan gadis pujaannya, tapi juga akan ada imbalan atas tumbal yang telah ia berikan, berupa kekayaan yang terus bertambah seiring banyaknya tumbal yang Surya berikan. Surya sangat bersemangat, meskipun ia tidak tahu siapa sebenarnya pemilik suara tersebut dan bagaimana cara ia mendapatkan gadis perawan setiap tahunnya. Ternyata suara tanpa wujud itu memberikan Surya beberapa kemampuan. Salah satunya mendeteksi gadis yang masih perawan. Karena itu, saat mencari calon sekretaris yang adalah calon tumbal, Surya mencantumkan tanggal kelahiran asli calon sekretaris dan juga hari lahir. Dengan begitu, ia bisa mendeteksi pemilik status tersebut masih gadis atau sudah ternoda. Karena itu, beberapa lamaran tidak berhasil lolos. Tapi saat bertemu dengan Wulan, Surya bisa mencium bau darah Wulan yang masih suci. Apalagi setelah ia berhasil menghisap darah Wulan yang terluka di jarinya. Surya sangat senang dan berbagai cara ia lakukan untuk mendapatkan Wulan. Setelah mengetahui misteri tentang Surya, Wulan merasa ngeri dengan siapa Surya adanya. Saat Wulan tertegun, tiba-tiba seraut wajah gadis cantik tapi pucat berdiri di sampingnya. Gadis itu adalah Cantika. Wulan, tolong aku. Aku sangat tersiksa oleh perbuatan Surya. Tolong kuburkan jasadku dengan layak dan hentikan perbuatan Surya yang terus mencari tumbal untuk bisa bercinta dengan jasadku yang sebenarnya telah dikuasai oleh iblis yang telah meminta tumbal padanya. Juga menghentikan Surya dari keserakahan menumpuk harta yang entah buat apa, ucap Cantika dengan memelas. Wulan terdiam. Bagaimana caranya? Aku tidak tahu. Aku akan membantumu, Wulan. Kamu cari orang yang kamu percaya untuk membantumu. Nanti kutunjukkan bagaimana caranya. Tapi kamu jangan sendiri. Carilah teman untuk saksi kejahatan Surya. Wulan memikirkan siapa orang yang akan ia percaya. Tidak mungkin Marta, apalagi sekarang Marta sedang hamil besar. Jangan sampai ada lagi korban selanjutnya, karena Surya akan mencari lagi korban untuk tahun depan saat bulan purnama tiba pada tanggal yang hanya Surya yang tahu. Wulan mengangguk tanpa sadar. Ku percaya padamu, saudaraku. Di sini aku juga para korban. Sangat menantikanmu untuk membebaskan kami dari siksaan ini, ucap Cantika sebelum memudar dan tinggal Wulan sendirian. Sejak Wulan terdiam, menatap ranjang berukuran besar dan sebuah peti tempat jasad Cantika berada. Tidak, bukan sekarang. Cantika berpesan agar ia mencari bantuan. Tapi siapa yang bisa ia percaya? Ternyata semua barang milik Wulan telah dimusnahkan oleh Surya malam itu. Tidak ada lagi identitas dirinya. Sebagai orang hilang atau siapapun tidak akan pernah sadar jika dirinya sekarang sudah tidak ada. Wulan merasa yakin jika siapapun pasti mengira jika dirinya saat ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Wulan harus pergi ke kota, tapi harus menyamar untuk mencari orang yang bisa ia percaya. Atas bantuan Cantika yang telah menjadi sahabat gaibnya. Sekini Wulan berhasil keluar dari tempat itu dan mencapai rumah warga yang saling berjauhan. Sepasang suami istri petani yang pertama kali menemukan Wulan di kebun miliknya dalam keadaan tidak sadar. Sepasang suami istri itu membawa Wulan ke rumahnya yang sederhana
Setelah Wulan sadar, sepasang suami istri itu segera memberikan minum dan makan. Karena melihat Wulan sangat pucat sekali, sepasang suami istri itu sangat khawatir. Untuk menjaga identitas dirinya, Wulan hanya menjawab tidak tahu pada apapun yang ditanyakan pada dirinya. Dengan demikian, sepasang suami istri itu mengira jika Wulan telah hilang ingatan. Hari berlalu. Wulan sudah mulai pulih dan ia bisa membantu suami istri itu mengerjakan pekerjaannya di rumah mereka. Sepasang suami istri itu sangat senang pada Wulan dan menganggap Wulan seperti anak mereka sendiri. Namun keduanya tampak kecewa ketika Wulan mengatakan akan segera pergi untuk mencari jati diri siapa dirinya sebenarnya, karena tidak ada identitas apapun juga. Wulan berangkat ke kota dengan sebuah mobil sayur milik warga. Wulan harus berjalan kaki beberapa kilo untuk mencapai jalan raya. Wulan berjanji akan kembali suatu saat nanti. Sampai di kota, Wulan tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Menemui Marta itu tidak mungkin. Ia harus menghindari orang yang ia kenal. Wulan harus menyusup dan mencari informasi tentang Surya, dan mencari orang yang bisa ia percaya, yang sama sekali belum ada terlintas di pikirannya. Akhirnya Wulan melamar kerja di sebuah warung milik ibu-ibu di pinggir jalan. Pada awalnya, Wulan meminta sedikit nasi putih karena sudah kelaparan, sambil bertanya apakah ada pekerjaan untuknya. Kebetulan ibu itu sedang butuh orang untuk membantunya mencuci piring dan membersihkan meja kotor. Di situ, Wulan selalu menggunakan topi agar wajahnya tidak begitu dikenali jika ada teman atau siapapun yang tidak sengaja mampir dan mengenalinya. Wanda yang penasaran karena selalu melihat Surya sendiri tanpa Wulan dan tidak ada kabar beritanya sampai Marta melahirkan. Wulan tidak membalas kabar baik dari Marta. Bahkan ponsel Wulan selalu tidak pernah aktif. Karena itu diam-diam Wanda menyelidiki keberadaan Wulan, menyusuri jejaknya, menanyakan pada pihak kantor tempat Wulan kerja. Namun ternyata sebuah identitas Wulan diprivasi oleh pihak kantor, sampai Wanda berbohong sebagai sepupu Wulan yang disuruh Wulan untuk menjemputnya. Tapi pihak kantor mengatakan jika Wulan sudah beberapa hari tidak masuk kantor. Wanda meminta alamat Wulan, tapi pihak kantor tidak memberikan. Saat Wanda beralasan jika saat ini ponsel Wulan sering tidak aktif, jadi tidak bisa menanyakan di mana Wulan berada. Dalam hal ini, pihak kantor tidak bisa membantu dan Wanda merasa buntu. Akhirnya, ia menemui Marta dan menanyakan alamat kakaknya Wulan yang bernama Rati. Rati yang menyambut Wanda merasa kebingungan saat ditanya tentang Wulan. Rati mengatakan yang tahu tentang Wulan adalah Marta, sahabatnya. Karena hal itu, Rati jadi bertanya pada Marta tentang Wulan, adiknya. Marta menjelaskan jika Wulan sekarang bekerja di sebuah perusahaan besar dan selalu sibuk bolak-balik keluar kota. Rati merasa sedikit lega, tapi bertanya-tanya tentang siapa Wanda yang mencarinya. Marta menjelaskan jika Wanda adalah mantan bos Wulan yang masih ada sedikit urusan dengan Wulan. Rati merasa lega, tapi Wanda merasa semakin gelisah saat dalam pertemuan tidak sedikit pun Surya membahas tentang Wulan. Akhirnya Wanda yang berbahasa basi tentang Wulan. Oh, si Wulan. Dia sengaja aku kirim ke Batam karena sekretaris di sana baru mengundurkan diri dari pekerjaan karena hamil, jawab Surya dengan enteng. Wanda manggut-manggut dan tersenyum. Oh, pantas saja tidak pernah kelihatan bareng. Surya hanya tersenyum, meyakinkan. Wanda memberitahu Marta tentang Wulan yang dipindah tugaskan ke Batam. Marta meminta pada Wanda untuk bersabar karena mungkin Wulan masih ingin kerja, seperti impiannya menjadi seorang wanita karir. Wanda mengatakan jika hatinya merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada yang bisa menghubungi Wulan, dan Wulan juga tidak menghubungi siapapun yang ia kenal. Itu tidak masuk akal. Wulan sama Marta sangat dekat sebagai sahabat. Tidak mungkin Wulan tidak memberitahu Marta jika dirinya pindah tugas apalagi ke Batam. Marta juga jadi kepikiran, kemana sebenarnya Wulan.
Saat diselidiki, Surya kembali pergi ke luar negeri beberapa hari. Wanda segera mencari tahu. Ia sangat penasaran dengan keberadaan Wulan. Wanda rela bolak-balik mengintai rumah Rati, kakaknya Wulan, berharap Wulan pulang ke rumah kakaknya. Namun, ternyata Wulan tidak ada pulang ke rumah kakaknya. Wanda kembali menemui Martha yang dipaksa untuk ikut memikirkan tentang Wulan. Martha yang baru melahirkan merasa bingung harus bagaimana. Lu coba cek ke Batam deh, cari tahu di sana tentang perusahaan yang bekerja sama dengan Surya atau cabang perusahaan Surya yang ada di Batam. Cakep, ide lo cakep. Oke, gue akan segera pergi. Martha tertawa geli melihat tingkah Wanda yang seperti orang yang sedang jatuh cinta dan memendam rasa rindu berat. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Wanda langsung memesan tiket pesawat tercepat untuk segera terbang ke Batam. Martha memberikan semangat pada Wanda agar segera bertemu dengan pujaan hatinya. Singkat cerita, Wanda sudah berkeliling dan keluar masuk perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan Surya. Namun ternyata nihil, nama Wulan tidak ditemukan. Fik, Wulan telah menghilang. Wanda yakin itu. Wanda yang merasa tidak enak hati saat ini menjadi sangat cemas. Pikiran buruk terus berkecamuk dalam hati. Wanda memberitahu Martha jika ia tidak berhasil menemukan Wulan di Batam. Seketika Martha langsung merasa lemas. Martha yang semula menganggap jika sahabatnya itu sedang super sibuk mengejar karirnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.